Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Beliau mengatakan bahwasanya kitab itu beliau tulis untuk pemula dalam belajar ilmu nahwu. Ini kitab Qatrun Nada dan syarahnya itu adalah beliau tulis untuk pemula di dalam belajar ilmu nahwu. Benar enggak untuk pemula? Untuk negeri Indonesia kitab Ikhwan Qatrun Nada itu dipelajari di sini dulu ya ikhwan, setelah mukhtarat kemudian mulakhas baru syarah Qatrun Nada, itu pun santri-santri kelenger. Jadi sehingga butuh diturunkan kitab itu enggak dipakai lagi. Oleh karena itu, jadi setiap daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lainnya karena tingkat ilmiah seseorang berbeda. Kita yakin bahwasanya tingkat ilmiah umum rata-rata jadi masyarakat Saudi yang Syekh menulis kitab ini adalah untuk mereka berbeda dengan kemampuan umum rata-rata masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jadi perlu untuk kita timbang ulang meskipun semua yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah taala adalah acuan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Wa hadhihi kutubun," dan ini adalah kitab-kitab usi biha man bada'a fi talabil ilmi, yang saya nasihatkan, yang saya wasiatkan kepada orang yang mulai belajar ilmu agama, yang mulai belajar. Jadi yang mulai belajar yang dinasihatkan sama beliau yang pertama tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tafsir As-Sa'di yang antum pelajari dalam kajian tafsir, kajian umum pada maghrib. Fahada tafsiru min anfa'i kutubit tafsiri wa ashaliha usluban. Tafsir ini adalah termasuk di antara tafsir-tafsir yang paling baik, yang paling manfaat, paling mudah sistem pemaparannya. Wa aktsariha fawaida wa lataif, dan yang paling banyak faedah dan hal-hal yang uniknya. Wa usi talibal ilmi an yabda'a bikira, yani wa usi talibal ilmi, dan saya nasihatkan kepada penuntut ilmu an yabda'a bikira'ati tafsiri ma yahfadhu minal Qur'an, untuk memulai membaca tafsir ayat-ayat yang dia hafal dari Al-Qur'anul Karim. Fasayash'uru biladzatin wa ziyadati ilmin, niscaya dia akan merasakan nikmatnya dan tambahnya ilmu. Takunu ba'da aunillah, yang setelah adanya pertolongan dari Allah, dafi'an lahu litazawwudi minal qiraati, yani yang akan mendorong dia untuk menambah dari membaca minat tafsiri, dari tafsir khassah secara khusus, wa ghairihi ammah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk masalah tafsir ya ikhwan, wallahu a'lam bishawab, itu ijtihad anak. Bagi yang akan memulai mempelajari tafsir untuk level santri Indonesia, ana nasihatkan di permulaan kitab dengan salah satu dari dua tafsir. Yang pertama tafsir Sa'di, dan sebagaimana dikatakan oleh musannif. Yang kedua tafsir Jalalain, tafsir Al-Jalalain, dengan beberapa catatan yang ada padanya. Dan beberapa catatan yang ada padanya karena kedua mualifnya, kedua penulisnya, Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Mahalli, terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah. Tapi secara umum tafsir Sa'di atau tafsir Jalalain tafsir yang bagus. Yani karena beliau hanya menafsirkan bahasa Al-Quran ke dalam kosakatanya. Jadi mirip-mirip dengan terjemahan
hanya terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab. Kalau mampu untuk menggabungkan keduanya, itulah yang terbaik. Dimulai dari Jalalain, kemudian diteruskan ke dalam tafsir As-Sa'di. Kenapa? Karena tafsir Jalalain nggak butuh waktu yang lama ya, akhwan. Karena itu, hanya satu kata per kata. Kata ini terjemahannya adalah ini, maknanya adalah ini, dan tidak terlalu panjang dari apa yang beliau paparkan. Kemudian lanjutkan. Kalau tafsir Sa'di itu sudah dipelajari, maka tidak ada tafsir yang terbaik setelah tafsir Sa'di untuk tingkat menengah ke atas melebihi tafsir Ibnu Katsir. Melebihi tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, terutama kalau antum mengambil nuskhah yang muhaqqaqah. Mengambil tafsir Ibnu Katsir dalam cetakan yang sudah ditahqiq. Maksudnya sudah disebutkan hadis ini sahih atau Israiliyat atau tidak, karena ada beberapa riwayat yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir yang itu adalah dalam hadis-hadis Israiliyat yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setahu ana wallahu alam, cetakan tafsir Ibnu Katsir yang terbaik adalah yang dicetak dalam 16 jilid. Itu tahqiq yang paling lengkap dan tahqiq yang paling bagus setahu anak, wallahu a'lam. Mungkin jadi ada tahqiq lain yang anak nggak tahu, tapi setahu saya tahqiq yang paling bagus itu karena muhakkiknya mentakhrij sampai pun athar dari para sahabat, dari para ulama, itu disebutkan apakah athar ini sahih ataukah tidak, wallahu a'lam. Ya. Kemudian ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Sadhan di sini. Bagi orang yang dia akan mempelajari tafsir, kalau bisa dia mulai dari surat-surat yang telah dia hafal. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau mempelajari tafsir dimulai dari belakang, itu sudah termasuk di antara adat kebiasaan para ulama. Dimulai dari juz amma. Karena itu ayat yang senantiasa kita baca ulang-ulang pada waktu salat, maka selayaknya kita mengetahui tafsir juz amma. Setelah tafsir juz amma selesai, pindah ke depan, yaitu tafsir surat Al-Baqarah. Jadi dimulai dari tafsir Al-Quranul Karim, tafsir surat Al-Fatihah, kemudian pindah ke belakang, yaitu tafsir juz amma. Setelah itu maju ke depan kembali surat Al-Baqarah sampai selesai. Wallahu a'lam. Ya. Yang kedua, beliau mengatakan zadul muslimil yaumi, bekal muslim harian. Ini kitab Adzkar, tulisan Syekh Abdullah Ibn Jarillah, salah satu ulama Mamlakah Saudi. Lima lidzikri min fi'lin fin nafsi, karena zikir mempunyai pengaruh besar dalam jiwa. Atau antum ganti dengan kitab yang sangat masyhur, Hisnul Muslim. Ini Hisn al-Muslim. Dan ana secara pribadi lebih menasihatkan untuk mengambil Hisn al-Muslim. Kenapa? Karena kitab Hisn al-Muslim lebih lengkap daripada kitab Zat al-Muslim al-Yaumi. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab itu masyhur, sangat masyhur sekali. Allah Subhanahu wa taala memberkahi Syekh Al-Qahtani, Sa'id Al-Qahtani, tatkala beliau menulis kitab Hisn al-Muslim. Yang ketiga ya ikhwan, dalam masalah dzikar, dalam masalah al-adhkar, setelah Hisnul Muslim, ana tidak melihat kitab yang melebihi kitab al-adhkar an-Nawawiyah yang muhaqqaq. Jadi antum ambil kitab Adhkar Nawawi yang ditahqiq. Maksudnya ditahqiq, jadi mana hadis yang lemah dan mana hadis yang sahih. Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah taala mempunyai risalah sahih, bukan Syekh Salim Al-Hilali. Jadi kitab Adzkar Nawawi antum lihat jadi yang muhaqqaq yang disebutkan apakah ini sahih ataukah tidak. Nah, yang ketiga beliau mengatakan Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab kumpulan hadis-hadis yang merupakan pondasi dasar Islam
40 hadis lebih tulisan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab lengkap menjadi 50 hadis. Itu adalah kitab hadis terbaik yang seharusnya tidak ada seorang penuntut ilmu yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah kecuali memulai dari kitab ini. Kecuali ikhwan memulai dari kitab Adhkar An-Nawawiyah. Terutama sekali kitab ini makhdumah. Jadi kitab ini sudah dibahas oleh para ulama, baik dengan mensyarah maupun hanya memberikan fawaid maupun yang lainnya. Dan syarah yang terbaik secara mutlak wallahu alam adalah syarahnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam. Itu adalah syarah yang terbaik dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wallahu alam. Baik. Setelah Al-Arba'un Nawawiyah maka teruskan dengan salah satu dari dua kitab. Kalau antum bisa dua-duanya maka itu yang terbaik. Yang pertama Umdatul Ahkam lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang kedua Bulughul Maram lil Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau antum bisa menggabungkan dua-duanya itu yang terbaik. Kalau terpaksa milih maka pilihlah. Kalau terpaksa milih maka pilihlah Bulughul Maram. Ini Bulughul Maram. Ini kenapa para ikhwan fillah azanillahu iyyakum? Pertama Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram itu adalah dua kitab dengan satu misi yang sama, yaitu sama-sama kumpulan hadis-hadis fikih, kumpulan hadis-hadis hukum, kumpulan hadis-hadis hukum. Namun Umdatul Ahkam hanya terdapat dalam Sahihain, hadis-hadis yang terdapat dalam Sahihain. Sedangkan Bulughul Maram terdapat dalam semua kitab-kitab hadis. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua masalah fikih itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, Umdatul Ahkam itu meriwayatkan hadis lengkap, sempurna. Sedangkan Bulughul Maram mengambil bagian wajhus syahid. Jadi penggalan kecil-kecil. Wajhus syahid yang diinginkan dalam kitab tersebut. Kemudian di belakang Bulughul Maram ada Kitabun Jami', kitab tentang hadis-hadis akhlak. Ini kitab tentang hadis-hadis akhlak. Itu kalau harus milih. Kalau harus dihafalkan ya, mau Umdatul Ahkam sama itu dua-duanya dihafalin berat amat gitu ya. Kalau mau milih maka Bulughul Maram. Tapi kalau mau belajar, maksudnya mempelajari tanpa harus dihafalkan, yang ana nasihatkan urutannya adalah Arba'un Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram. Jadi kemudian Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram sudah ya ikhwan, maksudnya sudah hatam, sudah hafal gitu, maka tidak ada kitab yang melebihi Sahih Al-Bukhari. Ini melebihi Sahih Al-Bukhari. Setelah itu, ini. Setelah Sahih Bukhari terserah Anda. Ya. Setelah Sahih Bukhari terserah Anda. Ya. Apa tadi saya katakan? Wa hadzal kitab, dan kitab ini yaitu Arba'un Nawawi, jama'a fihi muallifuhu. Penulisnya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan 42 hadisan, 42 hadis. Wa hiya ahaditsu tata'allaqu bil aqaid wal ibadat. Dan ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Wa hiya ahadits sahihah wa hasanah, dan dia adalah hadis-hadis yang sahih dan hasan. Adapun mulai hadis ke-43 sampai akhir, maka itu adalah tambahan dari Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Nah, yang keempat, beliau mengatakan Kitabut Tauhid, kitab Tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala.
Bihasiyati Syekh Ibn Al-Qasim rahimahullah, dengan catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah. Wa hadzal kitab makhdumun, dan kitab ini telah dilakukan satu kajian, telah dihikmatkan. Walillahil hamd. Khadamat katsirah, dengan banyak. Fasyuruhu wa ta'liqatu alaihi katsirah, syarah dan catatan kakinya banyak. Lakin hadhil hasyiyah, namun catatan kaki yang ditulis oleh Syekh Ibn Al-Qasim rahimahullah, la'allaha min ahsanil hawashi 'alal kitab, itu semoga adalah kitab atau catatan kaki yang terbaik dari kitab ini. Abi khassah, terutama anna Syekh Ibn Al-Qasim, bahwasanya Syekh Ibn Al-Qasim salaka fiha maslakal ikhtisar, yakni beliau menempuh jalan yang singkat, ghairil mukhil, tapi tidak kurang, singkat tapi pas gitu. Wa dhammanaha nuqulat wa fawaid nafisah, dan mengandungkan padanya, menukilkan padanya beberapa faedah-faedah yang berharga. Wa ala hadzal kitab, kitabut tauhid, dan pada kitab ini yaitu kitabut tauhid, kitab li syaihi, yaitu sebuah kitab li syaihi, karangan guruku Abdullah ibn Jarillah, ismuhu al-Jami' al-Farid. Al-Jami' al-Farid, kitab tanya jawab tentang masalah kitabut tauhid. Wa hadzal kitab mizatuh, dan kitab ini kelebihannya annahu bi tariqatis su'ali wal jawab, adalah dengan sistem soal jawab. Wa ba'dhu tullabil ilm, dan sebagian para penuntut ilmu, bal thullatun kabiratun min tullabil ilm, bahkan kebanyakan dari para penuntut ilmu, yashulu alaihim qira'atus su'ali wal jawab, mudah bagi dia untuk tanya jawab, bi khilafil qira'atil manthurah, berbeda kalau membaca secara lepas tanpa tanya jawab. Li'anna ba'dhan nas, karena sebagian orang, qad la yastau'ibuha, terkadang tidak mampu memahaminya. Wa amma idza qara'a su'alan thumma jawabahu, adapun kalau dia membaca soal kemudian jawabnya, thumma a'adal karrata marrataini aw thalathan, kemudian dia mengulangi 2-3 kali, fa inna dzalika biiznillah, maka itu dengan izin Allah, kafilun, cukup, bi an yurassikhatil kal ma'lumat fi dhihnihi, untuk memantapkan pengetahuan itu di otaknya. Tayyahwan, dalam masalah kitabut tauhid, Syekh menganjurkan untuk memulai belajar dengan kitabut tauhid. Wallahu alam, yang ana lihat untuk santri Indonesia, untuk kitab tauhid dalam masalah fikih atau dalam masalah tauhid ibadat, tauhid uluhiyah dan yang semisalnya, maka mulailah dari usulus salasah, mulai dari salasatul usul, 3 landasan pondasi utama, dan itu kitab yang tipis dan kitab yang sudah banyak dihikmahkan oleh para ulama, dipelajari, dikasih catatan kaki, dikasih syarah, dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni teruskan dengan kitabut tauhid, yakni usul salasah, kemudian kitabut tauhid. Kalau ada waktu antara keduanya diselingi dengan al-qawaidul arba, maka itu sangat bagus. Al-qawaidul arba li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tapi kalau mau langsung lompat karena keterbatasan waktu misalkan, maka langsung kepada kitab At-Tauhid. Jadi langsung kepada kitab At-Tauhid. Taib. Kitab At-Tauhid ya ikhwan, adalah sebuah kitab yang sangat mulia dan sebuah kitab yang sangat agung. Karena penulisnya tidak banyak komentar. Beliau hanya memberi judul, bab kada, kemudian qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para sahabat atau tabi'in. Kemudian beliau meneruskan wa fihi fawaid,
fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang terkandung dalam nas-nas dalam kaitannya dalam masalah ini. Begitu aja, tidak banyak memberikan komentar. Dan itu adalah sebuah kitab yang agung yang membahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Nah, tauhidul ibadah. Adapun syarahnya, maka syarah kitab tauhid ya akhwan itu beragam. Mulai dari syarah yang kecil, tipis sampai yang besar. Secara mutlak syarah yang terbaik adalah Fathul Majid. Secara mutlak ya akhwan, syarah kitab tauhid yang terbaik adalah Fathul Majid li Syekh Abdurrahman Ali Syekh. Tapi Fathul Majid itu adalah satu kitab yang lumayan berat. Jadi butuh untuk pendahuluan. Oleh karena itu ya akhwan, kalau belajar kitab tauhid yang Anda nasihatkan, pertama belajar matan. Belajar matan kitab tauhid, kemudian setelah selesai matan, maksudnya selesai adalah dari awal sampai akhir, ulangi dari depan. Ulangi dari depan, ambil salah satu syarah yang pendek. Salah satu syarah yang ringan, tipis. Syekh Sadhan menasihatkan hasyiahnya Syekh Ibn Al-Qasim. Dan itu satu kitab yang sangat tipis dengan hasyiah itu, atau bisa diambil yakni syarah-syarah yang tipis, syarah-syarah yang kecil, baik oleh ulama-ulama dahulu maupun oleh ulama yang sekarang. Setelah itu, yakni setelah mempelajari kitab yang kedua dengan syarah yang kecil atau syarah yang tipis, baru masuk ke dalam Fathul Majid. Yani baru masuk ke dalam Fathul Majid itu kalau ada waktu ya kawan. Yani tapi secara umum santri-santri Indonesia waktunya dibatasi gitu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oleh karena itu yang ada di kita langsung Fathul Majid. Karena kalau dimulai dari matan, setelah itu enggak selesai. Time. Itu dalam masalah tauhidul ibadah. Ikhwan, dalam masalah tauhid al-ibadah. Beliau mengatakan yang kelima, kitab al-aqidah al-wasitiyah. Kitab al-aqidah al-wasitiyah. Li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Bi syarhi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fasyarahu Syekh, syarahnya Syekh Fauzan, ma'annahu mukhtasar, di samping singkat, lakinnahu ihtawa fawaida katsirah, mengandung banyak faedah. Wa yamtazu bisuhulatil alfadhi allati dzakaraha hafizahullah. Yani yang mempunyai kelebihan bahasanya mudah yang beliau sebutkan. Wal kitabu matbu'un wa mutadawal walillahil hamdu wal minnah. Dan kitab ini adalah kitab yang sudah tercetak dan banyak beredar, walhamdulillah. Kalau ya ikhwan, adapun dalam masalah tauhid al-iman atau tauhid al-asma' was sifat dan yang berkaitan dengannya, maka mulailah untuk mempelajari kitab tauhid, kitab tauhid yang berkaitan dengan asma wa sifat dan yang berkaitan dengannya. Itu kalau diurutkan dari yang paling pendasaran, ana tidak melihat melebihi Ulumatul I'tiqad dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian teruskan dengan al-aqidah al-wasitiyah. Ulumatul I'tiqad ya ikhwan, ambil matan atau syarah yang mukhtasar. Dan ana tidak melihat ada syarah yang mukhtasar yang jayyid melebihi syarahnya Syekh Utsaimin. Dan itu yang kita pakai dalam muqarrar. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan al-aqidah al-wasitiyah. Al-aqidah al-wasitiyah, matan dan syarah. Ambil syarah yang mukhtasar. Ambil syarah yang mukhtasar sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sadhan, syarahnya Syekh Fauzan. Syarahnya Syekh Fauzan itu baik, bagus, bahasanya mudah dan tatanan pemaparannya bagus. Tatanan pemaparannya
Ini itu adalah bagus walhamdulillah. Taib ikhwan. Karena Al-Wasithiyah satu kitab yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan akidah secara bagus. Seandainya kitab ini disyarah dengan panjang lebar sekalipun akan menjadi kitab yang besar. Kalau disyarah pendek akan jadinya pendek. Syekh Ahmad Al-Ansari, salah satu ulama ahli hadis Madinah, ini pernah mengatakan dalam salah satu kajiannya, seandainya saya mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, maka syarah itu akan nembus 40 jilid. Jadi, kalau mau dilebarkan jadi lebar ya kawan. Jadi kalau saya mensyarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, maka syarah itu akan nembus sekitar 40 jilid. 40 jilid. Ya. Kalau disyarah pendek, ya jadinya pendek, semacam satu jilid kecil, syarahnya Syekh Fauzan. Kalau disyarah panjang, sedengan, ya jadinya sedengan, semacam syarahnya Syekh Utsaimin. Kalau disyarah panjang sekali, ya jadinya berpuluh-puluh jilid sangat mungkin. Wallahu a'lam. Ya. Tahu ya, kawan. Al-Mughni, tulisan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, itu adalah kitab fikih, itu adalah syarah dari kitab Al-Khiraqi, kitab fikih tulisan Imam Al-Khiraqi. Kitab fikih tulisan Imam Al-Khiraqi itu sebuah kitab yang sangat tipis, tapi syarahnya mencapai 15 jilid. Syarahnya mencapai 15 jilid. Taib yang keenam dan yang ketujuh tentang sifat salat Nabi. Tentang sifat salat Nabi. Tentang masalah sifat salat Nabi, tidak ada kitab melebihi 2 kitab, yaitu sifat salat Nabi li Syaikhainil Imamain, tulisan 2 imam, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas dan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi antum memulainya ya ikhwan bisa dari, kalau sekedar untuk tahu tata cara salat, maka dari mukhtasarnya. Mukhtasar sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani dan sifat salat Nabi oleh Syekh bin Bas. Teruskan dengan sifat salat Nabinya Syekh Nasir, dan ana menasihatkan antum juga meneruskannya untuk sempurna dan untuk lengkapnya pada asal sifat salat Nabi Asy-Syekhul Albani rahimahullahu taala yang tercetak dalam 3 jilid. Yani karena Asy-Syekhul Albani tentang sifat salat Nabi ada 3 kitab. Yang pertama Mukhtasar Sifat Salat Nabi, dan itu satu kitab tipis, mungkin enggak nembus berapa halaman. Tipis sekali kitab itu. Antum baca setengah jam selesai. Dari awal hingga akhir. Yang kedua, setelah itu lanjutkan dengan sifat salat Nabi yang masyhur. Itu yang kitab yang masyhur kalau sifat salat Nabi yaitu. Kemudian teruskan, lanjutkan dengan penjabaran panjang lebar Syekh Al-Albani tentang sifat salat Nabi dalam kitab yang beliau beri judul atau yang diberi judul oleh pencetaknya, karena kitab ini dicetak setelah beliau meninggal dunia, Asal Sifat Salat Nabi, sebanyak 3 jilid kecil. Ini sebanyak 3 jilid tapi kecil. Wallahu a'lam. Wa kitab Sifatu Wudhu'in Nabi, dan kitab sifat wudu Nabi. Jama'a fihi mu'allifu, mu'allifnya adalah Syekh Fahd Asy-Syuaib. Yani penulisnya mengumpulkan dalam kitab ini tipis ya kawan. Kitab ini prediksi saya sekitar 30-an halaman. Tipis kitabnya. Yani sifat wudu'in Nabi, sifat wudunya Nabi, min kutubis sunnatil mutafarriqah, dari kitab-kitab sunnah yang bermacam-macam. Thumma saqaha bi uslubin murattab, kemudian dia susun dengan kalimat atau dia paparkan dengan uslub cara yang bagus, yang tertib. Bihaitsu yashulu ala talibil ilmi, di mana mudah bagi seorang penuntut ilmu, idza qara'aha, apabila dia membacanya, an yutabbiqaha amaliyan, untuk mempraktekannya. Wal kitabu fil jumlati mufidun jiddan, kitab ini sangat bermanfaat. Wa dzakartu, yani hadzal kitab, saya menyebutkan kitab ini li'annahu yura, karena dilihat, min ba'dhin nasi, dari sebagian orang, wudhu'un yatanafa ma'as sunnati
fi asya'a katsira. Wudu yang bertentangan dengan sunnah dalam banyak hal. Wa minat taraif, dan di antara hal yang unik, ma dzakarahu Ibnul Imad al-Hambali, apa yang disebutkan oleh Ibnu Imad al-Hambali dalam kitab beliau Syadzarat adz-Dzahab. Anna Ibnu Hajar dzakara, bahwasanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, anna ahada ahli ilmi, bahwasanya sebagian para ulama, kana yusamma Syekhul Mutahhir, dia diberi nama Syekh Mutahhir. Mutahhir orang yang bersuci. Waqad nadhara nafsahu, dia telah menadarkan dirinya, an yaqifa fi ala amakinil wudhu'i, untuk berdiri berhenti di tempat-tempat wudu. Wa yuraqibun nasa yatawadda'un, dia mencermati orang sedang berwudu. Summa yusawwibu hadza wa yukhatti'u hadza wa yuqawwimu hadza. Orang ini membenarkan orang tadi, ini orang membenarkan orang, menyalahkan dan menilai wudunya seseorang. Hatta summiya Syekhul Mutahhir, sehingga dia dinamakan syekhnya orang yang sedang bersuci. Nama beliau Syekh Muhammad Ibn Ibrahim As-Safadi. Taib. Saya menyebutkan dua kitab ini ya kawan, karena yang Anda lihat juga bahwasanya ibadah yang setiap hari dilakukan oleh seorang hamba dua, berwudu dan salat. Maka tidak selayaknya seorang muslim dalam wudu dia dan dalam salat dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disebutkan oleh Syekh Sadhan bahwasanya dua kitab ini adalah kitab yang terbaik yang berkaitan dengan tata cara wudu dan berkaitan dengan tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi secara umum dalam masalah fikih, kitab apakah yang terbaik? Ini sangat berbeda dengan perbedaan negara. Kalau di Saudi ya kawan, kalau di Saudi tidak ada satu majelis fikih kecuali akan memulai dari Zadul Mustaqni. Zadul Mustaqni itu kitab suci. Ini kitab fikih, di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada halaqah pelajaran fikih, mulainya Zadul Mustaqni. Syekh Utsaimin pun memulainya dari Zadul Mustaqni yang kemudian syarahnya tercetak dengan Syarhul Mumti'. Setelah itu mereka meneruskannya dengan Ar-Rawdhul Murbi'. Meneruskannya dengan Rawdhul Murbi'. Kedua-duanya adalah fikih mazhab Hambali. Setelah Rawdhul Murbi', maka seorang penuntut ilmu sudah dianggap mapan. Seorang penuntut ilmu sudah dianggap mapan di dalam mempelajari fikih, sehingga bisa meneruskan ke dalam kitab-kitab yang besar semacam Al-Mughni atau yang lainnya. Itu kalau di Saudi, karena fikih mereka yang masyhur adalah fikih Hambali. Fikih mereka yang masyhur adalah fikih Hambali. Secara umum saya mengatakan mempelajari kitab fikih di negeri kita ya kawan, mempelajari kitab fikih di negeri kita, saya bagi dua. Fikih ala madhabil muhaddithin, fikih jadi untuk madhab ahlul hadis, dan yang kedua fikih madhab syafi'i. Fikih madhab syafi'i, karena kita hidup di negeri Syafi'iyah, di negeri yang mayoritas orang-orang menisbahkan diri sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Adapun yani untuk fikih yang seharusnya kita pelajari bukan fikih mazhab, maka ambillah kitab fikih mukhtasar yang dibangun di atas dasar-dasar hadis yang sahih tanpa dia itu terkait dengan mazhab apapun. Dan saya memilihkan dua kitab, salah satu dari dua kitab. Yang pertama Ad-Durar Al-Bahiyah Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Yang kedua Manhajus Salikin li Syekh Sa'di.
Yang kedua, Manhajus Salikin li Syekh Sa'di. Dan kecenderungan pribadi ana masih kepada yang kedua, yaitu Manhajus Salikin Syekh Sa'di, karena durar terlalu amat sangat ringkas. Dia itu sangat ringkas sekali. Yani sedangkan Manhajus Salikin lebih luas dikit. Yang kedua, Manhajus Salikin masailnya lebih banyak. Kemudian beliau juga menyebutkan beberapa dalil. Terkadang menyebutkan dalil yang itu tidak terdapat dalam Durar Al-Bahiyah. Itu tidak terdapat dalam Durar Bahiyah. Atau ya ikhwan, atau kalau antum mau mengambil fikih atau kitab-kitab fikih pendasaran yang ditulis oleh para ulama-ulama muasir, maka silahkan. Ulama-ulama kontemporer sekarang yang anda pilihkan, yang anda sebut dua. Yang anda sebut dua. Yang pertama Al-Wajiz Syekh Abdul Latif Badawi, dan kitab ini sangat masyhur di dunia. Yang kedua Al-Fiqhul Muyassar, fikih muyassar yang digunakan muqarrar kajian kalau malam ba'da isya ini untuk bapak-bapak pegawai, gitu ya, kalau ikhwah-ikhwah pegawai. Ini kedua kitab ada kelebihan, ada kekurangan, tapi yang anda lihat jadi dua-duanya mapan dan bagus. Ini untuk kalau kita menginginkan mempelajari awal fikih dari kitab muasir, kitab kontemporer, kitab para ulama sekarang. Tapi kalau mempelajari dari kitab-kitab para ulama terdahulu, anda tidak menyebutkan kecuali dua kitab. Yang pertama Durar Bahiyah, yang kedua Manhaj As-Salikin, dan dua-duanya muqarrar ma'had kita. Kalau Durar itu adalah kajian kita Batab Arif, sedangkan Manhaj As-Salikin adalah muqarrar apa? Fikih di kelas, gitu ya. Muqarrar fikih di kelas. Kalau di akhwat masih Al-Wajiz, dan rencananya kami ganti dengan fikih muyassar. Jadi, rencananya kita rombak dari Al-Wajiz menjadi Al-Fiqhul Muyassar. Nah, fikih muyassar itu banyak ya, ikhwan. Fikih muyassar yang maksud adalah fikih muyassar yang dipakai, yang dicetak oleh Majma' Malik Fahd. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, kalau kitab itu sudah hatam, ini sudah hatam, maksudnya sudah selesai, sudah dari lembar pertama sampai lembar terakhir katam, itu sudah selesai. Maksudnya pendasaran dalam belajar fikih itu sudah selesai, maka teruskan ke dalam fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab yang kecil, tipis. Fikih perbandingan mazhab yang kecil. Sekelas Darari Mudhiyah, sekelas kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah lil Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, dan kitab-kitab selevel itu. Ini kitab-kitab yang selevel itu. Setelah itu ini baru kita pindah kepada kitab yang lebih tinggi. Adapun untuk fikih Syafi'iyah, antum ambil, kalau untuk mempelajari fikih Syafi'iyah, akhwan, ambil kitab fikih Syafi'iyah yang tipis, yang masyhur, yang tipis, yang kecil. Anda menasihatkan salah satu dari dua kitab. Salah satu dari dua kitab. Yang pertama Matan Abi Syuja', dan itu yang jadi muqarrar di Mat Ali. Yang kedua Safinatun Najah, dan ini muqarrar di hampir seluruh pesantren saudara-saudara kita Nahdliyin. Ini Safinatun Najah. Taib. Setelah itu masuk ke dalam kitab fikih Syafi'iyah syarah, tapi jangan yang besar, syarah yang kecil. Ini syarah yang kecil, 1 jilid atau mungkin 1 jilid setengah, gitu ya. Yang Anda nasihatkan antara salah satu di antara dua kitab. Mungkin Kifayatul Akhyar, mungkin Fathul Mu'in. Mungkin Kifayatul Akhyar, mungkin Fathul Mu'in.
Setelah itu lanjutkan dengan kitab-kitab level atas fikih Syafi'iyah. Maksudnya level atas untuk fikih mazhab, bukan untuk fikih muqaran. Yang Anda nasihatkan ya akhwan, salah satu dari dua kitab. Mungkin Raudhatut Thalibin Imam Nawawi atau Mughnil Muhtaj lil Imam Asy-Syarbini. Setelah itu baru masuk ke dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Terakhir, ini puncak jurus pamungkas. Nih ya. Baru masuk kepada Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu yang disampaikan oleh para ulama tentang urut-urutan kitab, gitu ya. Oleh karena itu kalau antum mau belajar fikih, nggak mau kitab-kitab yang tipis, langsung mau Majmu' Syarah Muhadzab, klenger ya. Kayak belajar tauhid belum apa-apa gitu. Nggak mau belajar kitab-kitab rendahan, langsung Fathul Majid, ya belum level dan belum kelasnya. Jadi segala sesuatu yang butuh untuk bertingkat, butuh untuk bertahap. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari pada kajian kita kali ini. Insyaallah kita teruskan pada waktu yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.